wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wa salamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat fardu maghrib. Dan antara maghrib dan azan isya sekarang ini kita menunggu di waktu-waktu yang terbaik ini bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ulama tentang ayat tersebut. Kemudian juga sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyejukkan hati kita, untuk supaya kita tidak larut terperdaya dengan fata morgana kehidupan dunia. Orang yang mengetahui hakikat kehidupan, hakikat untuk apa dia diciptakan, maka gemerlap dunia tidak akan mempengaruhinya, sewajarnya saja, karena mereka meyakini bahwasanya dunia ini adalah hanya jembatan untuk menuju akhirat. Itulah manfaat kita mempelajari, di antara manfaat yang sangat banyak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kita mempelajari matan usul sittah. Insyaallah kita akan memasuki landasan utama yang kelima. Alhamdulillah, pertama kita ketika memulai matan ini kita menjelaskan muqaddimah dari muallif. Kita jelaskan tentang tafsiran singkat dari Bismillahirrahmanirrahim, karena muallif memulai mataninya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di landasan utama yang kedua, alhamdulillah kita telah mengetahui tentang penjelasan ikhlas dan lawannya syirik. Di landasan yang kedua, alhamdulillah kita telah mempelajari bahwasanya kita harus bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan dilarang berpecah belah, bercerai-berai. Lalu yang ketiga, mendengar dan mentaati penguasa, pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, di pertemuan kita terakhir di pekan yang lalu, yaitu penjelasan tentang ilmu, ahli ilmu, fikih, ahli fikih, dan orang-orang yang serupa dengan itu tetapi tidak termasuk ke dalam ahli ilmu tersebut, dan tidak termasuk ke dalam ahli fikih, dan yang mengaku-ngaku termasuk ke dalam kelompok tersebut. Adapun yang kelima ini, maka marilah sama-sama kita dengarkan dengan seksama. Sebelum kita jelaskan, kita bacakan matan yang telah disusun oleh muallif rahimallahu taala. Berkata muallif rahimallahu taala, al-aslul khamis, landasan utama yang kelima, bayanullah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan
li awliyaillahi wa tafriqihi bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahil munafiqina wal fujjar. Jadi di sini di awal ini muallif menjelaskan penjelasan Allah menjelaskan tentang wali-wali Allah dan perbedaan di antara mereka, dan juga menjelaskan perbedaan antara orang-orang yang menyerupainya, dan juga perbedaan dengan musuh-musuh Allah dari kelompok munafikin dan orang-orang fujar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran wa hiya qauluh. Dalam masalah ini kata muallif rahimahullah taala, cukuplah bagi kita sebuah ayat di dalam surah Ali Imran, yaitu yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Wa ayatu fi suratil Maidah wa iya qauluh, dan sebuah ayat di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, barang siapa yang murtad di antaramu dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan mendatangkan ya'tillahu biqaumin, suatu kaum yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 54. Kemudian wa ayatu fi Yunus, di sini muallif tidak menyebutkan surat Yunus, tetapi wa ayatu fi Yunus wa hiya qauluh, maksudnya surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, kekhawatiran bagi mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak ada pula mereka merasa bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itulah orang-orang yang beriman dan mereka juga orang-orang yang yattaqun, bertakwa. Dalam surah Yunus ayat 62. Di satu dalam surah Al Imran ayat 31, kemudian dalam surah An-Nisa Al-Maidah ayat 54, dan dalam surah Yunus ayat 62. Itu yang dibawakan dalilnya oleh muallif pada matan ini. Kemudian summa saral amra inda aktsaru may yadda'il ilma, kemudian dengan berlalunya masa, dengan berjalannya masa, maka perkara ini dibagi kebanyakan orang yang mengaku-ngaku berilmu, wa annau man hudatil khalqi wa hufziz syar'i, dan bagi orang yang menganggap atau beranggapan bisa memberikan petunjuk kepada manusia, dan yang hifzul syar'i, menghafal atau menguasai ilmu syar'i, ilmu syar'i, ila annal awliya ala budda fihim. Jadi orang itu mengatakan, beranggapan bahwa sesungguhnya orang-orang man tarakat tiba'ur rasul, orang-orang yang beranggapan situ yaitu adalah orang-orang yang meninggalkan ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, dan barang siapa yang mengikuti rasul itu bukan bagian mereka, katanya. Wala budda man tarakal jihad, lalu mereka
jihad. Faman jahada falaysa minhum. Barang siapa yang berjihad, maka bukan bagian dari mereka. Wala budda man tarakal imana wat taqwa. Dan mereka beranggapan bahwa wali-wali Allah itu adalah orang yang meninggalkan iman dan takwa. Faman ta'hada bil iman wat taqwa falaysa minhum. Dan barang siapa yang mereka dalam keadaan beriman dan bertakwa, maka bukanlah bagian dari mereka. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Muallif mengadukan apa yang dirisaukan oleh dadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ya Rabbana, wahai Rabb kami, nas'alukal afwa. Kami meminta kepadamu ampunan, afwa, wal afiyah, dan keselamatan. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi itu bunyi matan di landasan utama yang kelima di dalam matan Ushulus Sittah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasan yang kelima ini yaitu penjelasan tentang siapa wali-wali Allah. Dijelaskan siapa wali-wali Allah. Karena pada bagian akhir tadi kita telah mengetahui bahwasanya orang-orang yang dikategorikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wali-wali Allah, maka dengan berlalunya zaman yang termasuk kategori wali-wali Allah itu tidak dianggap lagi. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berjihad, orang yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dianggap lagi. Bagi mereka wali-wali Allah adalah yang beranggapan, yang mereka anggap, yang mempunyai kelebihan, mempunyai kesaktian, kesanggupan yang luar biasa. Itu yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah, walaupun mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang matan ini, kita mulai dari definisi. Kita membicarakan tentang wali Allah, akan tetapi kita tidak mengetahui definisinya, maka ini suatu kerancuan. Itu makanya kalau kita lihat di penjelasan tulisan para ulama kita, kalau membahas itu paling pojok, itu paling atas, itu ta'rif, definisi, penjelasan, pengetahuan, pengertian. Nah, jadi diawali dengan itu, jadi kita mengetahui secara minimal, secara definisi, oh ini yang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya wali Allah taala Subhanahu wa taala humul ladzina amanu bih. Itu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa istiqamu, dan mereka beristiqomah, istiqomah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang disebut dengan wali-wali Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali-wali Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini juga dicantumkan oleh muallif di matan ini, yaitu dalam surah Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan juga mereka tidak bersedih. Nah, ini dia alladzina amanu. Mereka itu wali-wali Allah adalah orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, ada banyak. Dan ini kita jumpai banyak orang yang mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Di pekan yang lalu kita sempat singgung
Ada namanya wali yang telah tinggi kedudukannya, wali majdub, dan ini diakui oleh orang-orang yang katanya memiliki kredibilitas keilmuan agama. Orang gila yang tinggi derajat kewaliannya. Dan ada sebagian lagi orang yang mengaku wali. Jadi kita beranggapan bukan wali songo yang kita ketahui sebagai pendakwah yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, tidak. Kan tetapi yang kita singgung di sini adalah yang mengakui wali, bahwa dia adalah wali Allah, bahwa dia adalah kekasih Allah, maksudnya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemampuan supranatural, memiliki kemampuan yang luar biasa, mengetahui perihal yang gaib. Ini pengakuan. Dari sisi ini maka kita bisa mengetahuinya apabila kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang mengaku menjadi wali Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah menganggap dirinya bertakwa, bersuci, takwa. Dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau mentazkiyah dirimu sendiri, janganlah engkau menganggap suci dirimu sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, sesungguhnya Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa. Jadi tidak boleh seseorang yang menganggap dirinya wali Allah, kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui ini dan itu, tidak boleh. Karena dia telah mentazkiyah, menganggap dirinya suci, dan Allah peringatkan ini dan Allah larang di dalam surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau menganggap dirimu suci. Orang yang bertakwa, huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa kepadanya. Betapa banyak kita jumpai di generasi-generasi sebelum kita yang mereka tidak dikenal di bumi oleh penduduk bumi, tetapi masyhur di penduduk langit. Mereka apabila dilihat, misalnya mereka apabila meminang, ditolak lamarannya. Apabila berkumpul, tidak ada wajah yang mengarah kepadanya, tidak dianggap. Atau mungkin kita dalam tanda kutip, orang menganggap sepele, tidak masuk hitungan, antimun bungkua. Antimun bungkua, tahu Pak? Masuk ke ruang lagi pindah dituang, antimun bungkua. Tapi anggapan manusia. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang mulia. Ketika dia berdoa, Allah mendengar permohonannya, dan ketika dia meminta, maka Allah akan kabulkan keinginannya. Salah satu kisah potret manusia seperti ini, contoh tauladan bagi kita dari generasi tabi'in, adalah Uwais Al-Qarni, atau di generasi sahabat, namanya lupa, Urwah bin Zaid, bukan, namanya kita lupa, pakai ada Zaidnya. Ini ketika para sahabat menginfakkan hartanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu seluruh hartanya, ditanya oleh Nabi SAW, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga engkau ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin? Allah dan Rasulnya. Kemudian Umar separuh hartanya. Begitu dengan sahabat yang lainnya. Ketika sahabat ini tidak ada yang diinfakkannya, maka seolah hina terasa dirinya, tidak ada apa-apanya. Namun
ketika di malam hari manusia yang bertakwa. Jadi solat malam itu adalah ciri hamba-hamba yang soleh. Dia bermunajat dengan solat malam, maka dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya infakkan kehormatan saya. Maka di ba'da subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberitahu, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada infak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pun sahabat ini tidak merasa itu infak darinya, karena dia tidak sedikit pun 1 dinar dirham pun berinfak di jalan Allah ketika itu, karena dia tidak mempunyai apa-apa. Namun disebutkan oleh Nabi SAW namanya bahwa infaknya yang diterima oleh Allah Subhanahu. Apa yang dia infakkan? Kehormatan dirinya. Apa yang dikatakan oleh orang terhadap dirinya, maka dia relakan. Ini bayangkan, tetapi dengan kesungguhan, dengan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kita pelajari di sini ayat yang dibawakan oleh muallif yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 31, ya ayyuhalladzina amanu, bukan, ayat sebelumnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Disebutkan oleh mufassir bahwasanya ayat ini di dalam surah Ali Imran, katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Ayat ini disebutkan oleh mufassir sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir, ayatul mihnah, adalah ayat ujian. Karena ketika ayat ini turun, ada orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa dia mencintai Allah. Pengakuannya adalah bahwasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini untuk membuktikan kecintaannya. Apakah kecintaan, pengakuan dari dirinya itu adalah benar-benar cinta kepada Allah, atau itu sekedar pengakuan saja, sekedar di lisan saja? Maka turunlah firman Allah. Jadi orang yang mereka mencintai Allah, maka dia akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ujiannya. Ujiannya adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya yuhibbukumullah, Allah mencintainya. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga bahwasanya permasalahannya bukan kita mencintai Allah. Kita mencintai Allah karena itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah Allah yang mencintai. Kalau sudah Allah yang mencintai, berbahagialah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yang dibawakan oleh muallif di sini, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, barang siapa yang murtad dari agamanya, andini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan mengganti kaum yang mana mereka mencintai Allah, yang mana mereka dicintai Allah, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang ulasannya. Yang jelas, kalau kita tidak ada mencintai Allah, maka Allah akan cari hambanya yang lain. Kalaulah kita tidak bergerak di dalam dakwah misalnya, maka Allah akan cari hamba Allah yang lain untuk menggerakkan. Kalau tidak ada kita dalam beribadah kepada Allah, Allah akan cari hamba yang lain untuk beribadah kepadanya, yang Allah beri petunjuk kepada hamba tersebut. Apakah kita mau sebagai yang tersebut, yaitu yang ingin menggerakkan agama Allah Subhanahu wa taala, atau nanti orang yang lain yang akan mengambil posisi tersebut? Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita tidak panjang lebar menjelaskannya karena waktu yang begitu sangat terbatas sekali. Kemudian ayat selanjutnya yaitu dalam surah Yunus
Tadi kita jelaskan juga di definisi ayat ini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka tidak merasa khawatir, takut dan juga tidak bersedih. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat yang dibawakan oleh muallif, maka kita bisa simpulkan sifat-sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sifat dari 3 ayat tadi. Yang pertama yaitu bahwa lemah lembut kepada orang-orang beriman, tidak memerangi mereka, tidak mengusik mereka, tidak melawan kepada mereka, dan berusaha untuk bersatu, tidak berpecah belah. Itu yang pertama, lemah lembut dengan sesama orang beriman. Yang kedua, mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ini teringat kita dalam surah Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'ala kufar wa ruhamahu bainahum. Keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama mereka. Ini di antara sifat-sifat. Lalu yang ketiga yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kemampuan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Selain jihad yang kita definisikan di sini berperang, juga jihad yang lain di zaman ini yang sangat dibutuhkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu berjihad di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh memberikan komentar bahwasanya jihad dengan lisan dan pena itu lebih utama di zaman ini daripada jihad dengan senjata. Karena kalau zaman sekarang tidak seperti dahulu lagi dengan alat-alat perang yang seadanya, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Sekarang tinggal tombol cet dengan ordinat sekian sudah meluncur. Kayak main game. Tidak bertemu, paling ada yang bertemu itu pun tidak efektif. Kebanyakan dengan rudal-rudal dan segala macamnya. Dan itu tidak efisien. Habis dah, selesai masalah. Adapun berjihad dengan ilmu, maka selain kita mengangkat kebodohan dalam jiwa kita, dalam diri kita, juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan itu sangat dibutuhkan. Istilah dalam bahasa ilmiahnya ghazwul fikri, yaitu peperangan pemikiran. Dan itu bisa untuk membentengi pikiran-pikiran yang akan merusak generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Taib. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi tujuan jihad ini adalah yang utamanya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu tidak khawatir, tidak takut terhadap celaan. Apapun yang dialamatkan orang kepada kita, kita tidak takut, tidak apa. Apapun bentuknya. Karena kita tidak memikirkan penilaian manusia. Yang kita pikirkan adalah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun dikatakan orang kepada kita, bukan mereka yang memiliki surga, bukan mereka yang memberikan pahala. Kedudukan sama. Yang mencela, yang dicela sama. Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan surut kita. Apapun yang kita lakukan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, jangan surut. Apapun yang dikatakan orang kepada kita, maka berjalanlah tentu sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Taib, masyarul muslimin rahimakumullah. Di sini kita akan disuguhkan oleh Syekh
Itu tentang wali-wali Allah kita alhamdulillah mengetahui secara gamblang, secara ada di pikiran kita. Namun kata Syekh, dengan berlalunya zaman yang definisi wali itu kabur. Definisi yang dianggap wali Allah itu sudah hilang. Apa yang sekarang jadi wali Allah? Yaitu mereka yang tidak bertakwa, yang mereka sholat Jumatnya ke Mekah padahal dia di rumah, yang mereka meninggalkan syariat. Itu baru syariat. Saya sudah ma'rifat sambil merokok. Itu yang dianggap wali sekarang. Yang duduk kakinya naik ke atas, tidak pakai baju, orang bersalaman meminta berkah kepada mereka. Ini wali Allah di zaman sekarang. Di zaman kita hidup ini, itu wali Allah. Dan manusia meyakininya. Manusia meyakininya. Itu makanya Syekh, ketulusan Syekh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan oleh muallif Syekh, ya Rabbana, wahai Rabb kami, nas'alukal afwa, kami meminta kepada Engkau ampunan, wal afiyah, dan keselamatan, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Jadi penjelasan ini Syekh membawakan beberapa lembar di dalam mensyarah ini, yaitu diambil dari kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala yang berjudul Al-Furqan Baina Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan, yaitu penjelasan perbedaan mana di antara wali-wali Ar-Rahman Allah dengan wali-wali syaitan. Kita sedikit menyinggung perbedaannya, minimal satu ayat yang harus kita ketahui, yaitu di dalam surah yang tadi kita bahas bersama-sama, di dalam surah Yunus ayat 62 tadi. Tetapi ada lanjutannya yang ingin kita tambah, yang ditambah di dalam ayat tersebut, bahwasanya ini dia. Jadi ala auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu sudah kita bahas. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini dia ayat 64-nya, lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. La tabdil li kalimatillah, tidak ada perubahan dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang teramat besar. Adapun wali syaitan itu bisa dilihat dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl di ayat 98. Ayat 98. Jadi di sini sebelumnya di dalam ayat itu disebutkan fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan alal ladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bagi orang-orang yang bertawakal kepada Rabbnya. Innama sultanuhu, sesungguhnya mereka berkuasa alal ladina yatawallawnahu wal ladzina hum musyrikun, terhadap orang yang berpaling dan terhadap orang-orang yang musyrik. Terhadap orang-orang yang berpaling terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan terhadap orang-orang musyrik, maka itulah kekuasaan syaitan kepada orang-orang tersebut. Wali Allah, kita azan dulu atau kita lanjutkan pekan depan atau bagaimana nih? Berarti azan dulu?
Dia sedikit lagi masalahnya. Enggak apa-apa. Taib. Kalau dipanjangkan panjang juga. Taib. Wali-wali Allah itu ada dua golongan sebagaimana di dalam surah Al-Waqiah wa qalilum minal awwalin, dalam surah Al-Waqiah. Jadi mereka di awal-awalnya banyak dari golongan awal-awal dan sedikit dari golongan terakhir. Itu mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah, di antaranya iza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Ini dia. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin. Ini dia, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sepertiga mereka dari generasi awal dari mereka, orang-orang terdahulu, Nabi dan para sahabatnya, dan wa qalilum minal akhirin, dan sedikit, dan mudah-mudahan yang sedikit dari yang terakhir itu termasuk kita di dalam yang sedikit tersebut. Kemudian ada juga golongan kanan, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Itu masih dalam surah Al-Waqiah. Kemudian tanggapan manusia terhadap wali ini, ada yang berlebihan, sedikit mengetahui sesuatu yang luar biasa langsung dia terima, ini wali Allah, karena pakai sorban segala macamnya, pakai tasbih, ini wali Allah, langsung diterima. Ini ekstrim juga, tidak boleh. Ada yang keduanya, yaitu yang seluruh yang ada ditolak semuanya, tidak ada. Ini kebanyakan orang-orang yang berpikiran tidak percaya dengan kejadian luar biasa. Di antara pemikir-pemikir, bahkan pendapat sebagian orang-orang filsafat itu derajat kenabian itu bisa diusahakan. Ini yang ekstrim juga. Yang paling bagus itu adalah yang tengah-tengah, yaitu dengan mengukur apabila amalan orang tersebut sesuai dengan Al-Quran dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila itu sesuai, maka itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada perbedaan juga, ada nabi, ada wali, dan kejadian luar biasanya juga berbeda juga. Nabi dengan mukjizatnya, wali dengan karomahnya. Dan untuk yang mempunyai kemampuan luar biasa, ada yang dari setan, jin dan setan, itu sihir terhadap dukun, tukang ramal, tukang tenung, dan segala macamnya. Jadi harus kita bedakan mana yang mukjizat kepada Nabi dan Rasul, mana yang untuk wali karomah. Seperti Umar bin Khattab ketika khutbah melihat pasukan yang jauh, ketika itu di negeri yang jauh, seolah-olah Umar nampak di pandangannya, wahai pasukan, pergi ke ilal jibal, ya zabuna ilal jibal, pergilah ke bukit itu. Dan orang yang pasukan itu yang jauh mendengar perkataan Umar. Ini salah satu bentuk karomah. Di para sahabat. Dan itu karomah itu tidak bisa dimunculkan, dia sesaat saja, diulang lagi tidak bisa. Berbeda dengan mukjizat, itu bisa diulang kembali. Taib. Itu sedikit kejadian luar biasa. Dan bagi orang yang mengatakan bahwasanya wali Allah yang harus ada mukasyafah, yang terbuka tabir rahasia bagi mereka, dan ini yang banyak terjadi sekarang, bahwasanya Allah langsung menunjukkan dalam hatinya, Allah langsung meriwayatkan dalam hatinya, yang dikenal dengan ilmu laduni. Nabi SAW menyebutkan dalam mimpi, dan aneh terkadang ada khasiat di kopi katanya kan. La haula wala quwata illa billah. Taib. Lalu siapa yang wali Allah Subhanahu wa taala? Di ayat yang lain juga Allah sebutkan, seperti dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 69 itu jelas, tidak diragukan lagi itu wali Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberi nikmat kepada mereka, bahwasanya mereka adalah minan nabiyyin,
dari golongan para nabi, wasiddiqin, dari orang-orang sidik, wasyuhada, wassolihin, dari orang-orang yang syuhada dan orang-orang yang soleh. Jadi mana yang wali, mana yang tidak, timbangannya adalah amalannya. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, jika ada engkau melihat orang bisa terbang atau berjalan di atas air, lihatlah amalannya, apakah sesuai dengan amalan Nabi SAW atau tidak. Kalau itu sesuai dengan amalan Nabi, bisa saja dia mendapatkan karomah ketika itu. Akan tetapi jika dia bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, maka dia dibantu oleh jin dan syaitan. Di akhir pembahasan ini kita bawakan siapa yang wali Allah di dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Dengan hadis ini kita tutup pelajaran kita di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu hadis ini hadis qudsi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Rabb kita Allah taala berfirman. Jadi hadis ini hadis qudsi. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad azantuhu bil harb. Sungguh aku akan mengumandangkan perang terhadap mereka. Wa taqarrabu 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradat alaihi. Jadi mereka itu disebutkan bahwasanya mendekatkan diri kepadaku dengan segala sesuatu lebih aku cintai daripada amalan fardu iftaradathu alaihi, wa ma yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil. Dan juga selain amalan fardu juga amalan nawafil. Lalu Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi ini, hatta uhibba, sehingga aku mencintainya dengan mengamalkan yang fardu dan yang sunat. Lalu jika itu telah didapat, Allah mencintai, maka Allah akan menjadi pendengarannya di mana dia mendengar, Allah akan menjadi penglihatan di mana dia melihat, Allah akan menjadi tangannya di mana dia akan melakukan sesuatu berbuat, dan Allah akan menjadi kakinya di mana dia akan melangkah. Maksudnya Allah akan menjaga pandangannya, akan menjaga pendengarannya, akan menjaga anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi segala maksiat. Dan di akhirnya disebutkan di dalam hadis qudsi ini, wa in sa'altani la'utiyannahu, apabila dia meminta maka aku akan berikan. Wala in ista'azani, apabila dia memohon perlindungan kepadaku, la'uizannah, maka aku akan melindungi. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala yang mengamalkan salat fardu dan solat sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Inilah yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Jadi tidak ada tertutup kemungkinan bagi orang yang mengamalkan yang fardu, yang mengamalkan solat sunat, ibadah-ibadah sunat, bukan sekedar solat saja, ibadah sunat. Dan mudah-mudahan kita berusaha untuk menuju keimanan dan ketakwaan untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Sirnalah anggapan yang kita ketahui bahwa wali Allah yang begini di anggapan masyarakat, ternyata wali Allah itu adalah orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rebutlah itu, berusahalah untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.